masa pandemi virus corona dan tahap new normal ini, SMP Negeri 68 Jakarta memiliki beberapa protokol kesehatan. Di antaranya adalah wajib mencuci tangan di tempat-tempat yang telah disediakan di setiap sudut sekolah, dan masker atau face shield saat datang ke sekolah. Yang terakhir adalah selalu menjaga jarak dan tidak berkerumun. Hai semuanya, selamat datang di SMP Negeri 68 Jakarta. Bersama saya Aryo Di Samudro selaku Ketua OSIS SMP Negeri 68 Jakarta. Dan saya Almanela Rahma selaku Sekretaris OSIS SMP Negeri 68 Jakarta. Dan untuk rekan-rekan kami yang lainnya akan memperkenalkan lingkungan sekolah kita. SMP Negeri 68 Jakarta. Yuk ikutin kami. Nah, pertama kali kalian masuk, kalian bakal ngeliat ada tulisan I Love 68. Jadi ini dibuat dengan Ecobrik. SMP Negeri 68 Jakarta memiliki program Ecobrik, upaya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang kita lagi ada di pojok literasi. Jadi pojok literasi adalah tempat di mana para peserta didik dapat membaca buku. Di sini juga ada beberapa buku yang dapat kalian baca. Setelah dari pojok literasi, kita bergeser ke ruang pertemuan atau ruang aula, dan biasanya juga sering disebut sebagai ruang serbaguna. Nah, sesuai namanya, kegunaan ruang aula ini tuh serbaguna. Biasanya untuk rapat guru-guru, pertemuan orang tua murid, sholat zuhur berjamaah bagi para siswa yang laki-laki, dan masih banyak kegunaan lainnya. Nah, sekarang kita ada di depan mading OSIS. Jadi mading OSIS ini berisi foto atau dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh OSIS SMP Negeri 68 Jakarta. Nah, sekarang bersama kami Andreas Yanisi dan Muhammad Farah Hafiz Ardian. sekarang kita sedang berada di depan toilet siswi lantai bawah. Nah, sekarang kita bergeser ke unit kesehatan sekolah. Unit kesehatan sekolah kita terbagi menjadi dua, yaitu unit kesehatan sekolah untuk siswa putra dan siswi putri. Nah, setelah dari UKS, sekarang kita berada di laboratorium IPA. Di sini, para siswa dan siswi SMP Negeri 68 Jakarta melaksanakan praktek IPA. Nah, setelah bergeser dari lab IPA, sekarang kita berada di Sanggar Pramuka. Di sini adalah tempat para anggota ekstrakurikuler pramuka inti berlatih dan berkumpul. Nah, setelah dari Sanggar Pramuka, sekarang kita berada di toilet siswa lantai bawah. Nah, setelah itu kita bergeser ke kantin kejujuran. Nah, di kantin kejujuran ini seperti kantin pada umumnya, tapi yang membedakan adalah kita harus membayar sendiri dan mengambil kembalian sendiri. Tapi kita harus bersikap jujur, makanya dinamakan kantin kejujuran. Nah, sekarang kita berada di perpustakaan. Di perpustakaan ini kita dapat membaca atau meminjam buku yang sudah disediakan di sekolah. Sekarang kita berada di depan ruang tata usaha. Ruang tata usaha ini adalah tempat bekerja para staf SMP Negeri 68 Jakarta dalam mengerjakan hal yang berkaitan dengan ketetausahaan sekolah. Nah, sekarang kita berada di depan ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Di sini kalian dapat melihat piala-piala yang telah diraih oleh peserta didik SMP 68 Jakarta. Nah, setelah dari ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, sekarang kita ke bagian belakang sekolah nih. Di sini adalah tempat para guru dan staf sekolah kita parkir motor. Negeri 68 Jakarta juga ada kolam ikannya loh. Iya, ini biasanya ada lelenya, tapi untuk saat ini kolamnya lagi dikuras. Sekarang kita berada di bank sampah SMP Negeri 68 Jakarta. Bank sampah adalah tempat kita untuk mendaur sampah. Pokoknya semua kegiatan yang berkaitan dengan sampah akan dilakukan di sini oleh anggota Pokja Bank Sampah. Nah, ini sekarang kita lagi di kantin dan koperasi sekolah kita. Kalian dapat membeli peralatan sekolah seperti dasi, topi, dan lain-lain di Koperasi SMP Negeri 68 Jakarta. Dan kalian juga dapat membeli minuman dan makanan di kantin. Nah, kalau ini musola SMP Negeri 68 Jakarta. Bagi kalian yang beragama muslim, kalian dapat sholat berjamaah di musola ini. Sekarang kita bergeser ke ruang BK. Nah, di ruang BK ini kalian dapat curhat, cerita-cerita ke guru BK di sekolah kita. Biasanya kalau ada masalah juga diselesaikan di ruangan BK. Ini ada ruang guru, ruang BK, toilet siswa, dan toilet siswi. Nah, sekarang kita udah ada di depan ruang guru. Ruangan ini untuk para bapak dan ibu guru di SMP Negeri 68 Jakarta. Dan kita juga dapat mengumpulkan HP kita di ruangan ini. Nah, iya. Jadi, kalian bebas membawa handphone ke sekolah, tetapi saat jam pelajaran,
kalian harus mengumpulkan handphone per kelas masing-masing ke ruang guru. SMP Negeri 68 Jakarta memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah memiliki banyak ekstrakurikuler. Di antaranya adalah ekstrakurikuler basket putra, ekstrakurikuler basket putri, ekstrakurikuler futsal, ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler marawis, ekstrakurikuler silat, ekstrakurikuler paduan suara, ekstrakurikuler tari, dan ekstrakurikuler voli. Selain memiliki keunggulan di bidang ekstrakurikuler, SMP Negeri 68 Jakarta juga memiliki program klub atau kelompok pembelajaran. Di antaranya ada klub IPS atau klub ilmu pengetahuan sosial, klub IPA atau klub ilmu pengetahuan alam, dan klub matematika. Selanjutnya, SMP Negeri 68 Jakarta memiliki keunggulan lainnya dalam berorganisasi kesiswaan. Contohnya adalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang ada di SMP Negeri 68 Jakarta. Pada saat ini, OSIS SMP Negeri 68 Jakarta merupakan angkatan ke-46 dengan tema dan moto Innovation Movement Kreatif. OSIS SMP Negeri 68 Jakarta merupakan organisasi resmi yang ada di sekolah yang melibatkan setidaknya 40 peserta didik untuk menjadi pengurus OSIS. Kepengurusan OSIS SMP Negeri 68 Jakarta merupakan peran penting dalam menyelenggarakan event-event atau acara-acara yang diselenggarakan di sekolah. Kegiatan belajar dari rumah bersama SMP Negeri 68 Jakarta. Video dokumentasi pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 68 Jakarta. Kegiatan pembelajaran jarak jauh dimulai pukul 7 sampai dengan 7.30 dengan mengisi absen dan mengirim foto absen ke grup kelas WhatsApp. Metode PJJ yang digunakan oleh SMP Negeri 68 adalah menggunakan aplikasi Nearpod. Di saat pandemi seperti ini, kita semua harus mengerjakan semua kegiatan secara online. Kita bisa mengikuti kegiatan tersebut dari rumah maupun di tempat lainnya seperti kegiatan sekolah. Kita mengikuti semua pelajaran dari rumah. Zaman sekarang teknologi sudah berkembang. Sudah banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran online. Di saat para guru ingin menjelaskan lebih jelas, biasanya mereka menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dan juga saat ingin mengadakan ulangan, seperti ulangan harian ataupun ulangan semester, mereka bisa menggunakan aplikasi seperti Nearpod, Google Classroom, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat berbagai sumber informasi dari internet seperti Google. Saat jam pelajaran dimulai, kami diberikan kode oleh ketua kelas untuk mengakses pembelajaran melalui Nearpod. Selama sesi materi berlangsung, kami biasanya mengambil screenshot atau langsung mencatatnya ke dalam buku tulis. Setelah sesi materi, BDR dilanjut dengan kuis. Kuis diperuntukkan agar kita dapat mengevaluasi materi-materi yang sudah diberikan oleh para guru. Saat kuis, akan ada timer waktu agar para siswa dapat melihat sisa waktu pengerjaan. Kuis inilah yang akan menjadi kisi-kisi untuk materi penilaian harian. Saat PJJ sudah selesai, nilai kuis juga akan dibagikan oleh para ketua kelas dan wali kelas agar para siswa dapat mengevaluasi kembali materinya. Mata pelajaran memberi tugas untuk dikerjakan para siswa. Biasanya tugas dapat dikumpulkan melalui Google Drive atau Google Classroom. Kira-kira sekian proses belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 68 Jakarta. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Dan jangan lupa untuk stay safe.
Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini. Bapak berbahagia sekali bisa hadir di Zoom ini. Pertama, ingin bertemu langsung dengan para siswa semua. Ingin memastikan bahwa kalian tetap semangat belajar. Ya, moto 68 adalah walaupun dalam situasi COVID, ya 68 harus tetap berprestasi. Dan alhamdulillah kita seluruh siswa SMP 68 sampai saat ini saya melihat tetap semangat untuk belajar dan sudah menaruhkan sudah berhasil meraih beberapa prestasi, di antaranya beberapa lomba yang beberapa waktu lalu bisa meraih juara dua, di antaranya adalah lomba melukis dan sebagainya. Pada hari ini kegiatan agama nanti akan dibawakan oleh Pak Ramdhani dan salah satu dari Islam. Ya. Barangkali itu saja anak-anakku semuanya. Jadi Pak Rusli hadir di sini niatnya adalah untuk memberi semangat, ya, motivasi kepada kalian semua dan ingin memastikan bahwa kalian tetap dalam keadaan sehat untuk terus belajar untuk meraih prestasi walaupun sampai saat ini masih situasi COVID. Saya kira itu saja Pak Ramdhani. Terima kasih atas kesempatan ini. Tetap semangat. Sehat ya. Baik. Kalian sudah lihat kan bagaimana lingkungan sekolah SMP Negeri 68 Jakarta? Nah, gimana menurut kalian? Bagus kan? Pokoknya kalian nggak akan nyesel deh sekolah di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa. Itu berprestasi.